Bapak, Ibu, dan teman-teman, dan juga siapa saja yang menonton video ini. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi beda jantung, etiologi beda jantung, sign dan simptom, patofisiologi, dan juga diagnosa keperawatan yang dapat muncul. Untuk itu, selamat menyaksikan. Kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu definisi beda jantung. Beda jantung adalah prosedur operasi pada jantung atau pembuluh darah besar yang dilakukan oleh ahli beda jantung. Beberapa kondisi yang umumnya memerlukan beda jantung antara lain penyakit jantung bawaan, penyakit katup jantung, penyakit jantung iskemik, dan transplantasi jantung. Yang berikutnya, etiologi beda jantung. Beda jantung dilakukan untuk menangani berbagai masalah jantung. Masalah jantung dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelainan bawaan yang biasanya diakibatkan oleh faktor lingkungan intrauterin. Yang kedua, kelainan adaptan misalnya perikarditis. Yang ketiga, trauma jantung. Kemudian poin yang berikut, poin ketiga, sign dan simptom. Penyakit jantung merupakan penyakit mematikan. Oleh karena itu, untuk segera memeriksakan diri jika mengalami beberapa gejala berikut. Yang pertama, nyeri dada yang menjalar hingga ke punggung, dagu, tenggorokan, dan atau lengan. Yang kedua, sesak nafas. Yang ketiga, detak jantung tidak beraturan. Yang berikut, mual, pusing dan lemas, berkeringat, cepat lelah atau muncul keluhan sesak atau nyeri dada setelah melakukan aktivitas fisik, misalnya setelah naik tangga atau berolahraga. Poin yang berikut adalah patofisiologi. Patofisiologi beda jantung dimulai dari aterosklerosis spasmea koronaria menuju ke hipoksia, terbagi menjadi 2, perubahan metabolisme dan jaringan iskemis menuju ke fungsi ventrikel menurun, gangguan gerakan jantung, kontraksi miokardium menurun, menuju ke perubahan hemodinamik, curah jantung menurun, dan tekanan darah meningkat, denyut jantung menurun. Yang terakhir, di poin berikut, diagnosa keperawatan yang dapat muncul. Yang pertama, gangguan kebersihan jalan nafas. Yang kedua, risiko terjadi aspirasi, penurunan curah jantung, hipotermia, risiko terjadi infeksi, risiko terjadi gangguan integritas kulit, risiko kekurangan volume cairan. Kemudian kita masuk kepada bab berikut, bab 2, tentang format asuhan keperawatan. Kasusnya, Tuan W berumur 30 tahun, dirawat di RSUD Dr. M. Haulusi Ambon di ruang beda laki dengan keluhan nyeri pada tempat pasca operasi beda jantung. Dengan didapat pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah 140/90 mmHg, nadi 100 kali per menit, pernapasan 26 kali per menit, dan suhu 37,5 derajat Celcius. Berikut format asuhan keperawatan pada Tuan W. Yang pertama, mahasiswa yang mengkaji, nama Ratsumpot Lemonya, NPM 12 11 420 11 90 221, ruangan beda laki, tanggal masuk 13 Oktober 2020, waktu pengkajian 11.00 waktu Indonesia Timur. Berikut identitas pasien. Nama Tuan W, umur 30 tahun, tempat tanggal lahir Ambon 16 Januari 1990. Jenis kelamin laki-laki, status perkawinan sudah menikah, agama Kristen Protestan, warga negara Indonesia, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang ojek, alamat Batu Gantung. Yang berikut adalah penanggung jawab, nama Nyonya Y, alamat Batu Gantung, hubungan dengan pasien istri, umur 28 tahun.
Keluhan utama, klien mengatakan nyeri pada daerah pasca operasi. Riwayat penyakit sekarang, nyeri dada. Riwayat penyakit dahulu, pasien sebelumnya belum pernah menjalani bedah jantung. Riwayat penyakit keluarga, tidak ada anggota keluarga yang mengalami kelainan jantung hingga dilakukan pembedahan. Berikutnya, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang pertama, kesadaran kompas mentis, keadaan umum pasien terlihat cemas, TTV, tekanan darah 140/90 mmHg, nadi 100 kali per menit, pernapasan 26 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Berikutnya pemeriksaan kepala dan leher. Rambut keriting bersih, wajah normal, konjungtiva agak merah muda, hidung tidak ada polip, mulut bersih, leher tidak teraba adanya pembesaran kelenjar tiroid. Yang berikut, toraks, inspeksi terdapat bekas jahitan, luka operasi, palpasi adanya nyeri tekan, auskultasi terdengar BJ1 dan 2. Berikut paru, inspeksi pengembangan paru kiri kanan simetris, palpasi tidak ada otot bantu pernapasan. Yang berikut abdomen, inspeksi bulat datar, palpasi tidak ada nyeri tekan, auskultasi bising usus positif. Berikut ekstremitas atas tidak ada clubbing fingers, ekstremitas bawah tidak ada clubbing fingers. Berikut genitalia bersih, normal, tidak ada penyakit kelainan, tidak ada hemoroid. Berikut klasifikasi data. Klasifikasi data terbagi atas dua, data subjektif dan data objektif. Data subjektif, klien mengatakan nyeri pada tempat pasca operasi bedah jantung. Data objektif, klien tampak cemas, klien tanpa mengkerutkan kening, TTV, tekanan darah 140/90 mmHg, nadi 100 kali per menit, pernapasan 26 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Dan yang berikut, analisa data. Analisa data dasar subjektif, klien mengatakan nyeri pada tempat pasca operasi, P, tempat bekas operasi, Q, nyeri seperti ditusuk-tusuk, R, nyeri pada bagian dada, S, 5, T, nyeri terjadi secara terus-menerus. Data objektif, pernapasan 26 kali per menit, nadi 100 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, tekanan darah 140/90 mmHg. Dahi klien mengkerut, merintih dan melindungi tempat rasa nyeri. Etiologi trauma operasi, masalah nyeri. Berikut diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan nyeri berhubungan dengan trauma operasi. Yang berikut intervensi. Intervensi diagnosa keperawatan nyeri berhubungan dengan trauma operasi. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan proses keperawatan selama 1x24 jam, diharapkan nyeri pasien dapat berkurang, tekanan darah 120/60 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernapasan 19 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, skala nyeri menurun menjadi normal 1-3, wajah tidak meringi kesakitan. Intervensi lakukan pengkajian komprehensif pada nyeri dari nyeri yang meliputi lokasi nyeri, frekuensi dan durasi, observasi TTV, kontrol kolaborasi, berikan analgesik yang tepat sebelum nyeri semakin berat. Tanyakan pada klien terkait tingkat nyeri dan usaha untuk menjaga agar nyeri lebih merendah. Yang berikut implementasi, tanggal dan jam 16 Oktober 2020 jam 08.00 waktu Indonesia Timur. Implementasi kolaborasi memberikan obat analgesik, respon pasien, data subjektif, pasien mengatakan akan segera meminum obat, data objektif, pasien sangat kooperatif. Kemudian jam 12.00 melakukan tindakan perawatan luka operasi.
data subjektif, pasien bersedia untuk dilakukan data objektif, pasien terlihat lebih nyaman. Kemudian jam 13.00 waktu Indonesia Timur mengajarkan teknik relaksasi dan kompres air hangat. Data subjektif, pasien bisa menerima apa yang diajarkan. Data objektif, skala nyeri berkurang. Kemudian yang terakhir, evaluasi. Evaluasi tanggal dan jam 16 bulan Oktober 2020. SOAP. S, pasien mengatakan nyeri berkurang. O, TTV normal, tekanan darah 120/70 mmHg, suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 85 kali per menit, pernapasan 19 kali per menit. A, masalah teratasi. P, intervensi dihentikan. Ya, berikut bab 3 atau penutup. Kesimpulan, beda jantung adalah usaha atau operasi yang dikerjakan untuk melakukan koreksi kelainan anatomi atau fungsi jantung. Saran, diharapkan setelah pembaca membaca makalah ini dapat memahami apa yang dimaksud dengan beda jantung untuk terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat merujuk pada beda jantung. Kita harus menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, meningkatkan istirahat yang cukup, menjaga pola makan dan gaya hidup yang sehat. Ya, sekian dari video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan siapa saja yang menontonnya. Jangan lupa like, komen, dan juga share ke teman-teman yang memerlukan. Terima kasih.